Selamat siang para mahasiswa sekalian. Karena ini saya rekam siang hari, maka saya ucapkan selamat siang. Mohon maaf jika perkuliahan harus dilanjutkan dengan via tutorial video ya. Jadi memang kondisi tidak memungkinkan dan kita berdoa supaya semua cepat selesai, supaya kita bisa kuliah seperti dulu. Oke, saya teruskan dengan mata kuliah filsafat pendidikan. Kita mulai dari yang dulu di mana saya berhenti, yaitu adalah kita sudah menginjak bab 2 dan bab 3. Bab 2 saya terangkan cepat saja ya. Bab 2 kita mengerti bahwa ada macam-macam cara orang mengenal. Jadi pengenalan manusia itu, sumber pengetahuan manusia bisa didapat dari 5 sumber. Satu namanya Verstand, dua namanya indra, tiga namanya intuisi, yang keempat namanya adalah otoritas, yang kelima adalah wahyu. Oh ya, sebelum saya teruskan, saya mengusulkan kepada Anda sekalian supaya ketika menonton tutorial ini Anda sambil membuka buku, jadi langsung bisa menghubungkan dengan teks mana yang Anda perlu dalami, jadi Anda tidak kehilangan jejak. Oke, saya teruskan. Dari 5 sumber pengetahuan itu memunculkan aliran-aliran mengenai epistemologi. Saya mulai yang pertama dulu, yaitu rasionalisme. Embrio rasionalisme adalah Plato. Masih ingat semoga Anda, yaitu Plato membagi manusia dalam 2 kapasitas, yaitu manusia punya jiwa dan punya raga. Saudara sekalian, kata Plato berarti mengetahui itu adalah persoalan jiwa. Kenapa? Karena rasio itu dimiliki oleh jiwa. Pendapat semacam ini diteruskan oleh René Descartes. Semoga Anda masih ingat ya, René Descartes itu mengatakan bahwa manusia itu punya ide karena innate, jadi rasionya itu pandai sejak lahir. Jadi ketika ada di dunia, manusia tinggal merecall saja apa yang sudah dapat dari lahir itu. Berikut saya teruskan, yang kedua adalah empirisme. Empirisme itu pencetusnya adalah sebenarnya dalam Yunani kuno itu Aristoteles. Tetapi dalam filsafat modern diteruskan oleh John Locke. Bahkan secara ekstrim John Locke mengatakan bahwa manusia itu mendapat pengetahuan bukan karena ide innate, tetapi manusia mengetahui lewat proses tabula rasa. Apa itu namanya? Tabula rasa adalah semacam kertas putih gitu. Jadi manusia itu dulu itu putih, kosong, tidak tahu apa-apa. Tapi dalam perjalanan waktu dia mulai mengamati, mulai mengenal satu persatu, maka dari itu dia punya ide, punya pengetahuan. Jadi pengetahuan didapat dari pengenalan, dari indranya. Itu kata John Locke. Nah, empirisme dan rasionalisme dalam perjalanan waktu terus berhadapan-hadapan. Maka hal ini menimbulkan kegelisahan dari seorang filosof besar yang bernama Immanuel Kant. Kant mengatakan bahwa rasionalisme dan empirisme itu harus dikritik. Maka aliran Kant itu namanya kritisisme. Kant punya mimpi untuk mendamaikan dua aliran ini dengan mengatakan bahwa sebenarnya yang namanya pengetahuan itu adalah gabungan antara rasionalisme dan empirisme. Dan dia mengatakan bahwa yang namanya pengetahuan harus berupa sintesis a priori. Sintesis itu berasal dari sumbangan empirisme. Sedangkan a priori itu berasal dari rasionalisme, digabungkan. Maka menurut Kant, pengetahuan itu kebenarannya harus universal dan kemudian memberi informasi baru. Itu namanya pengetahuan. Itu menurut Immanuel Kant. Mengenai ini Anda bisa baca di buku saya. Lalu berikutnya adalah positivisme. Positivisme itu dicetuskan oleh tokoh namanya Auguste Comte. Comte mengatakan bahwa tidak cukup bahwa pengetahuan itu hanya empiris, tetapi harus bisa nyata dan kemudian bisa dihitung dan konkret. Kata kunci positivisme adalah dihitung, dari kata ponere posui positus, diletakkan di depan. Jadi apa itu? Bisa dilihat dan dihitung, dikalkulasi. Itulah positivisme.
Semoga Anda juga mengingat yang namanya grand theory dari Auguste Comte. Mohon membaca dengan benar ya, bukan Auguste Comte, tapi Auguste Comte. Comte mengajarkan bahwa ada 3 tahap perkembangan pengetahuan. Namanya pertama tahap teologis, yang kedua tahap metafisis, yang ketiga tahap positif. Nah, pengenalan yang paling hebat adalah pengenalan yang didasarkan pada yang positif ini, di mana di situ manusia mengerti segala sesuatu dari hal yang konkret, eksak, akurat, dan kemudian punya manfaat. Itulah yang namanya positivisme. Dan kemudian ilmu-ilmu yang di sini biasanya apa? Adalah matematika, astronomi, fisika, dan kimia. Karena memang tegas di situ bisa dikalkulasi. Lucunya adalah Comte ini seorang bapak sosiologi. Tapi dia mengatakan bahwa ilmu yang paling hebat adalah ilmu kealaman. Di sini ada perdebatan di dalam diri Comte sendiri, maka dia mengatakan bahwa sebenarnya sosiologi pun harus mengadopsi ilmu kealaman. Maka jangan heran kalau teknik-teknik sosiologi itu menggunakan pendekatan matematika juga. Maka jangan bingung ketika Anda belajar sosiologi harus belajar statistik dan seterusnya, karena itulah metodologi Comte untuk mengerti ilmu positivisme ini. Berikut saya teruskan yang kelima, namanya fenomenologi. Fenomenologi merupakan pendobrakan dari apa yang digumuli oleh Auguste Comte, di mana semuanya serba dihitung, eksak, dan seterusnya. Yang namanya fenomenologi yang kemudian diperkenalkan oleh Husserl. Husserl mengatakan bahwa semuanya itu fenomena. Jadi cara kerja fenomenologi cukup menarik, karena berangkat dari fenomena, bukan dari ide, bukan dari indera, bahkan juga bukan dari angka-angka, tapi dari fenomena. Ini yang menarik. Nah, fenomena menurut Husserl adalah realitas itu sendiri. Dan Husserl mengatakan fenomena ini adalah sesuatu yang bisa Anda dapat atau bisa Anda tangkap secara intensional. Jadi ada keterarahan intensional, itu ada keterarahan. Dan keterarahan ini menurut Husserl itu merupakan aktivitas rohani. Saya ulang, aktivitas rohani, bukan aktivitas lahir. Jadi bukan menghitung, bukan mengkalkulasi. Ini kan langsung mengkritik positivisme. Aktivitas rohani, jadi aktivitas batin, intensi Anda terarah pada objek, itu merupakan aktivitas batinmu. Dan kemudian dari pendekatan batin ini Anda bisa mengetahui hakikat. Itulah namanya fenomenologi. Mengenai detailnya silakan nanti kemudian Anda bisa membaca di buku saya itu. Saudara sekalian, cara kerja fenomenologi sangat menarik, karena kemudian fenomenologi memperkenalkan hal yang baru sama sekali, memperkenalkan intuisi dan seterusnya itu untuk mencapai pengetahuan. Mengenai ini akan saya terangkan pada bagian berikutnya, nanti pada tutorial khusus mengenai fenomenologi. Saudara sekalian, berikutnya yang terakhir adalah aliran namanya pragmatisme. Dari kata pragma. Pragma adalah sesuatu yang memang praktis. Pragmatisme ini sangat mengemuka di filsafat Amerika. Di sana ada Charles Sanders Peirce, ada William James, ada John Dewey. Saudara sekalian, pragmatisme ini hendak mengatakan bahwa filsafat atau ilmu apapun harus punya karakter praktis. Apa itu? Bermanfaat. Maka jangan heran kalau Amerika juga mengedepankan itu, manfaat. Apa utility-nya, apa kegunaannya bagi masyarakat. Maka idealisme, empirisme, dan aliran lain bahkan dalam kacamata pragmatisme lalu ditentang, karena kemudian dianggap tidak bisa menyelesaikan masalah praktis, hanya berdebat di wacana saja. Maka saudara sekalian, kesimpulannya dari 5 cara
atau sumber pengenalan tadi melahirkan aliran-aliran pengenalan. Ada namanya rasionalisme, ada namanya empirisme, ada namanya kritisisme, positivisme, dan akhirnya adalah pragmatisme. Saudara sekalian, itulah embrio bagi kita nanti melangkah ke bab 3, karena itu akan menelorkan aneka aliran dalam filsafat pendidikan. Baik, bab 2 saya selesai di sini, dan kemudian kalau ada tanggapan, ada pertanyaan, ada kebingungan, silakan bisa bisa kontak di komen, dan kemudian akan kita diskusikan lewat WA atau bagaimana, nanti kita bisa teruskan lewat situ. Oke, mengenai ini saya tutup di sini, dan semoga ini bermanfaat untuk mendalami tema-tema berikutnya. Baik. Oh ya, saya tidak mengatakan bahwa mohon maaf, banyak hal memang ada distorsi karena ini bukan kuliah tatap muka yang Anda bisa tanya jawab dan seterusnya. Maka dengan keterbatasan ini saya menyadari tidak bisa semua saya terangkan gamblang ya, karena juga ada keterbatasan di sana sini. Jadi maka saya mengatakan di channel ini adalah simple philosophy. Sebenarnya filsafat itu tidak simple, susahnya bukan main, bahkan memusingkan. Tapi saya berusaha membuat sesimpel mungkin. Maka dengan resiko ada hal-hal yang memang terjadi distorsi, ada hal yang tidak bisa saya terangkan, mungkin skip atau apa, memang itu resikonya. Tapi saya harap dengan penjelasan yang semudah semacam ini Anda bisa menangkap dengan baik. Meskipun saya akan mengatakan tetap akan sulit karena tidak ada diskusi dan seterusnya. Maka saya meminta kalau ada diskusi silahkan teruskan di komen atau bisa langsung ke WA saya, karena akan saya jawab. Oke, kita akan ketemu lagi di materi berikutnya. Terima kasih, selamat siang.